membacakan biodata beliau. Jadi pemateri kita pada siang hari ini yaitu Guru Habi Akbar. Beliau merupakan guru di SMA 13 Padang, lahir di Duri pada tanggal 20 Agustus 1999. Adapun prestasi beliau adalah bergabung di Selinal Teacher Dompet Duafa pada tahun 2021, Trainer for Trainer FSLDK Sumatera Barat pada tahun 2020, peserta proyek Inventra Salman, buku adab menuntut ilmu secara daring, bintang aktivis kampus wisuda periode 124 di Universitas Negeri Padang. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilakan kepada Guru Habi untuk memaparkan materinya pada siang hari ini. Nah, untuk berikutnya nanti akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita simak dulu materi dari pemateri. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Guru Halimah atas kesempatannya. Oke, izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, Bapak Ibu guru semuanya. Semoga Bapak Ibu dan Ibu guru selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat insya Allah. Bersyukur pada Allah, Alhamdulillah pada siang hari ini Allah kumpulkan kita dalam kegiatan yang baik insya Allah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita sebagai guru. Selanjutnya, salawat berangkaikan dengan salam saya kirimkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik, pertama kami mengucapkan eh, terima kasih banyak pada guru-guru SGI yang pada kesempatan kali ini mengamanahkan saya untuk berbagi praktik baik eh, dalam hal pengembangan media pembelajaran, yaitu adalah kolaborasi atau penggabungan dari penggunaan ChatGPT atau chatbot ya, boleh nanti gunakan Gemini juga boleh dengan Canva AI. Nah, baik-baik Bu, eh kami pertama sebenarnya berharap karena ini sifatnya awalnya itu workshop ya, workshop. Jadi memang Pak Ibu itu standby di depan laptop sehingga nanti ketika kami menyampaikan materian ataupun langkah-langkah, jadi nanti Bapak Ibu langsung mempraktekkannya. Karena memang biasanya di beberapa sekolah kami mengisi materi memang sifatnya workshop. Jadi praktek langsung. Jadi ketika kami mengisi pesertanya itu standby di depan laptop bekerja dan langsung mengikuti langkah-langkah yang kami share. Jadi idealnya kalau memang kita ingin langsung paham dan langsung bisa mengeksplorasinya, memang idealnya kita standby dan buka laptop dan langsung praktekkan apa yang akan kami bagikan nanti. Dan alangkah bahagianya kami, maksudnya itu kalau seandainya eh, peta-peta hitam ini muncul wajahnya. Karena memang kami menggunakan tampilan view galeri ya. Jadi nampak semua yang peserta yang hadir sehingga biar ada feedback, merasa ada teman-teman ataupun peserta yang melihat gitu. Karena memang sudah lama juga tidak mengisi secara online, biasanya langsung kan. Jadi terbiasa dengan feedback. Nah, minimal nampak wajah-wajah guru-guru yang hadir pada kali ini. Jadi tidak terkesan berbicara sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, gitu ya. Oke, kita akan share. Tapi kalau seandainya kondisi darurat yang membuat Bapak Ibu tidak bisa buka laptop, opsi duanya bisa Bapak Ibu sambil buka di HP. Jadi ini langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan di HP juga bisa. Dan memang bisa ya, kalau seandainya darurat di kelas pun bisa pakai HP, itu langkah-langkahnya. Nah, kalau seandainya memang tidak bisa,
informasinya akan diupload ke YouTube. Jadi bisa nih Pak Ibu jika nonton ulang di YouTube. Tapi langkah kerennya dan karena kita sudah meluangkan waktu kan pada siang hari ini, maka langkah baiknya langsung gunakan di depan laptop ataupun di HP, langsung praktekkan. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pematerian kita pada hari ini. Oke, oke. Share screen saya sudah muncul, Guru? Sudah, Guru, sudah. Sudah. Oke. Oke, sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar salah satu fitur yang ada di Canva AI Code. Tadi alhamdulillah sudah dibantu diperkenalkan oleh moderator Guru Halimah. Jadi kami sedikit menambahkan, kami adalah guru di SMA 13 Padang, guru SMA, dan mengampu mapel coding dan KA. Jadi ini adalah mapel baru yang baru berjalan dari bulan Agustus. Langsung kami mengampunya. Biasanya itu mengajar guru informatika. Dan asal kami itu dari Sumatera Barat, Kabupaten Agam, tepatnya di Maninjau. Nah, ini kalau Bapak Ibu suka membaca atau tokoh Buya Hamka, maka tak asing lagi dengan sebutan Maninjau, karena saya satu kampung Maninjau. Jangan-jangan cucunya Maninjau, Buya Hamka, tidak ya. Tapi satu kampung dan satu satu kampung lah dengan Buya Hamka. Nah, jadi Pak Ibu sedikit mengantar. Gimana kabar Pak Ibu? Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah sudah meluangkan waktunya di kondisi yang libur saat ini. Nah, kalau kita bertanya, apakah mungkin seorang guru bisa digantikan oleh AI? Ini adalah pertanyaan yang sering saya tanya, baik itu di forum guru, forum mahasiswa, ataupun di forum siswa. Merata semuanya menjawab pasti tidak sepakat dan menjawab tidak bisa sebuah AI menggantikan sebuah guru. Karena kalaulah yang kita perumpamakan, kalaulah AI yang ngajar di kelas, ada anak yang ngasih buku dengan tangan kiri, mungkin AI akan bilang terima kasih. Tapi kalau guru yang mengajar, ada anak yang mengasih buku pakai tangan kiri, mungkin guru yang langsung komen dan langsung ngasih nasihat. Nah, itulah contoh sederhana bahwasanya memang di kelas, di sekolah, ataupun dalam hal pembelajaran, memang idealnya memang yang memberikan pengajaran itu adalah seorang guru. Karena substansinya bukan sekedar share pengetahuan, tapi juga share nilai ataupun akhlak. Nah, lalu, nah ini adalah kata-kata SG ya. Jadi alhamdulillah tahun 2021 saya berkesempatan inkubasi ke Bogor, bertemu dengan guru-guru yang ada di SGI, guru Ade, guru Asep dan lainnya. Jadi ada tulisan di aulanya. Nah, pesan ini masih saya pegang sampai sekarang. Itu adalah guru yang berhenti belajar, maka sebaiknya juga berhenti mengajar. Nah, kenapa? Karena saya yakin apa yang saya saja baru tamat 5 tahun. Dan apa yang saya ajarkan di kampus dulu, itu sudah mulai banyak nggak make sense lagi dengan materi sekarang. Nah, apalagi barangkali Bapak Ibu yang sudah tamat 10 tahun, 15 tahun yang lalu, itu pasti sudah nggak make sense lagi dan tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Mungkin hari ini kita nemukan ilmu yang baru, yakinlah besok pagi sudah ada pengembangan yang baru dilakukan oleh orang lain. Maka prinsipnya ini yang juga saya selalu pegang sebagai guru. Nah, guru yang berhenti belajar, maka sebaiknya juga berhenti mengajar. Oke. Nah, apalagi Gen Z, ini sesuai dengan nasihat Ali bin Abi Thalib, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini kalau dibilang Gen Z, apa yang terpikirkan sama kita pertama? Mungkin banyak ya. Kalau yang paling, kalau kita cari di Google tuh apa? Nir adab, anak yang bermasalah di adab. Nah, eh, tapi kita bukan bahas pada itunya, tapi bagaimana cara Gen Z itu belajar. Nah, jadi saya pernah baca sebuah penelitian. Nah, jadi agensi sekarang itu attention span-nya pendek atau daya tingkat fokusnya pendek Pak Ibu. Jadi mereka tuh bahkan di tulisan itu disampaikan tingkat fokus Gen Z sekarang tuh anak-anak sekarang itu hanya 60 detik. Jadi mereka tuh bertahan fokus mendengarkan kita dari penelitian itu paling lama rata 60 detik.
Nah, itu menurun terus setiap tahun. Jadi, itu salah satu karakter belajar Gen Z. Attention span-nya pendek. Lalu suka gamifikasi. Jadi, ah, karena mereka itu generasi yang suka scroll di TikTok, di Reels, ataupun di YouTube, sehingga mereka tuh kalau belajar atau keseharian mereka itu bisa biasanya terlibat dengan apa yang dia sentuh gitu. Misalkan di TikTok, dia kan terlibat nge-scroll, mengarahkan, lihat komentar, ataupun ketika mereka ke games, itu mereka kan terlibat di media yang dia gunakan. Jadi suka gamifikasi, mereka terlibat. Nah, lalu visual learning. Jadi memang di TikTok kan satu hal yang abstrak, yang susah, mungkin dalam hitungan 1 menit mudah mereka paham. Karena apa? Karena ada visual di sana, ada suara dan ada gambar yang membuat mereka cepat paham. Jadi karakteristik mereka tuh memang visual learner. Kebanyakan mereka suka dengan satu hal yang dilihat jelas nampaknya berwarna, bertabel, beremot, suka terlibat di media itu. Nah, kami nggak bilang juga bahwasanya dulu kan kita eh, ngajar tuh, bahkan kan sampai sekarang saya juga ngajar pakai Infokus. Itu memang betul dan itu enak, tetap masih cocok dengan kondisi ngajar sekarang. Hanya saja kalau setiap hari kita hanya gunakan Infokus, saya yakin lama-lama itu tetap bosan. Kenapa? Mereka hanya bisa melihat media itu gitu. Nah, sedangkan dari karakteristik belajar Gen Z, mereka tuh suka terlibat dengan media itu gitu. Nah, mereka tuh mau 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 langsung menyentuh ataupun ada hal yang bisa mereka eksplorasi di media itu. Nah, maka dari 3 hal inilah saya berpikir ingin makan sebuah media pembelajaran yang interaktif dan siswa ikut dalam media pembelajaran itu. Nah, ah, jadi media pembelajaran itu bersifat aplikasi ya, Pak Ibu. Aplikasi ini bukan diinstal tapi kayak website. Nah, website itu interaktif, bisa siswa terlibat di sana, bahkan ada gamesnya. Nanti akan saya lihatkan apa contoh hasil akhirnya. Jadi ada nasihat, guru itu sekarang tidak harus jago coding gitu ya. Cukup jago prompting. Artinya apa? Cukup jago memberikan perintah ke AI. Nah, dulu saya kuliah tuh sampai menangis rasanya belajar coding, Ibu. Tapi karena ada AI, rasanya, oh, kenapa kok sekarang orang ngoding mudah aja gitu ya? Kenapa? Karena tinggal kasih perintah, keluar langsung codingannya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan gunakan chatbot ya. Chatbotnya boleh dua, pilih saja Bapak Ibu, Gemini ataupun ChatGPT. Gemini ataupun ChatGPT. Jadi ini salah satu chatbot ya, salah satu AI yang bersifat teks. Jadi kita ngasih perintah, nanti akan keluar juga hasilnya yang teks. Nah, sekarang sudah ada pengembangan, itu kalau kita kasih perintah, minta hasilnya gambar, sudah mulai hasil gambar. Nah, intinya nanti Bapak Ibu chatbot ini fungsi utamanya adalah untuk chatbot ini paham apa materi kita, lalu setelah chatbot ini paham materi yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita ajarkan, nanti chatbot inilah nanti akan membuatkan prompt atau perintah untuk kita masukkan ke Canva AI. Nah, jadi Canva, jadi chat GPT atau chatbot, nanti kita minta dia memahami materi kita akan kirim, kita share materi kita. Nah, setelah paham dan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, nanti kita minta ChatGPT ini untuk mengirimkan perintah. Nah, hasilnya perintah. Perintah itu nanti kita akan copy dan pastekan ke Canva AI. Baru menghasilkan sebuah pembelajaran yang interaktif. Nah, jadi ini sekilas, ini contoh logika sederhana ya Pak Ibu. Cara tip dan trik kita menggunakan chatbot ataupun AI ataupun ChatGPT Gemini gitu ya. Apa itu tip dan triknya? Bayangkan kita punya teman dekat yang sangat-sangat pintar. Teman yang super pintar Bapak Ibu. Jadi dia pasti tahu semua banyak hal, pasti tahu dia. Nah, sayangnya teman ini nggak pernah tahu perasaan dan keinginan kita. Nah, ya nggak Bapak Ibu, kalau kita punya teman. Jadi, bagaimana cara supaya kita bisa ngobrol dan teman kita ini bisa menjawab pertanyaan kita dengan akurat? Maka kita harus memberikan pertanyaan yang detail kepada teman kita ini. Nah, sehingga teman kita ini bisa menjawab pun dengan pas dan akurat. Contoh yang kedua, anggap kita punya anak kecil di rumah.
kita mau makan bakso gitu kan. Nah, kalau kita minta anak ini, nak tolong ngambilin tempat makan bakso di dapur, kira apa yang diambil Bapak Ibu? Bisa jadi ember, bisa jadi cambung yang besar, bisa jadi piring yang kecil gitu kan. Nah, gimana caranya supaya si anak ini bisa mengambilkan wadah tempat makan bakso ini yang akurat? Bilang, pergi ke lemari ya, nanti lemari itu buka pintu yang tengah. Pintu tengah itu nanti ambil piring yang warna putih, yang ukurannya seperti ini, bulatnya. Ambil dua ya. Maka yakin anak kecil itu pasti bisa mengambil yang kita perintahkan dengan akurat. Nah, sama dengan ChatGPT, Pak Ibu. Kalau kita sekedar mengirimkan yang umum, misalkan, tolong kirimkan materi saya tentang apa itu komputer. Saya kita sangat luas sekali yang dikirimnya. Mungkin nggak tepat sasaran. Tapi kalau kita kirimkan, saya guru informatika, mengajar di fase E. Saya ingin mengajar tentang komputer. Nah, yang ingin saya capai pada materi komputer ini adalah siswa tahu sejarahnya, pengertiannya, konteksnya apa, studi kasusnya apa, sejarah per tahunnya apa, dan pasti ya hasilnya sangat akurat gitu ya. Nah, maka kita harus bisa mengolah chatbot itu dengan pas dan akurat. Lalu tentang Canva, Pak Ibu. Canva mungkin yang dipikirkan bagi yang awam ataupun yang belum biasa. Kalau dibilang Canva pasti yang dipikirkan pengganti PPT gitu, pengganti membuat presentasi. Nah, padahal Bapak Ibu itu juga iya masih ada fitur itu. Nah, namun sekarang Canva itu sudah sangat luas pengembangannya. Tidak sekedar pembuat PowerPoint, tapi sudah ada fitur terbarunya adalah AI. Jadi bahkan Bapak Ibu, kami akhir-akhir ini nggak ada lagi menggunakan Canva untuk membuat presentasi. Cukup kasih prompt perintah, nanti Canva langsung buatkan presentasi saya, langsung dijadikannya PPT itu. Jadi tidak ada lagi kami membuat PowerPoint ataupun presentasi di Canva. Cukup kasih perintah, langsung keluar desainnya, tinggal kita edit aja. Nah, itu beda materi. Namun yang ingin kami sampaikan, oke, kita akan lihat kan. Nah, jadi Canva itu sekarang sudah banyak sekali pengembangannya, Pak Ibu. Nah, oh ya, sembari kami berbicara, alangkah bagusnya Pak Ibu eh, dibuka laptopnya, lalu dibuka Google Chrome. Sangat disarankan Google Chrome, kalau tidak biasa boleh menggunakan peramban yang lain. Lalu login ke Canva, oke. Lalu silakan cari chatbot Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau kami menggunakan ChatGPT Pak Ibu ya. ChatGPT kami sudah kami sampaikan di sini. ChatGPT. Oke. Nah, silakan Pak Ibu standby. Oh ya, biar nanti kami mau survei nih Pak Ibu. Mau survei. Kami mau lihat dulu. Mau lihat dulu nih. Nah, mohon Bapak Ibu yang memang langsung praktek, mohon raise hand. Biar kami tahu. Kalau sana tidak banyak yang praktek, Bapak Ibu cukup menyimak. Kami tidak akan menunggu Pak Ibu untuk bisa mukanya gitu, itu tujuannya. Nah, mohon raise hand bagi Pak Ibu yang memang langsung mempraktekkannya, sehingga kami akan step-stepnya itu bertahap dan akan kami luangkan waktu menunggu itu. Nah, silakan raise hand yang langsung mengikuti prakteknya. Ini hanya 4, 5. Oke. Yang lain eh, tim mendengar dulu ya. Oke, itu nggak masalah. Sebenarnya ini cukup sebentar ya. Kalau saya dipraktekkan. Yang lama itu revisinya nanti. Oke, nggak salah. Oke, kita lanjutkan. Nah, silakan standby di Canva bagi yang membuka. Nah, jadi ini saya masih menjelaskan konsep ya Pak Ibu. Sembari menjelaskan konsep, Bapak Ibu boleh untuk buka Canva di laptop masing-masing. Nah, jadi Canva yang biasa kita tahu kan hanya untuk membuat presentasi di sini kan. Nah, tinggal cari apa presentasi yang cocok sama kita dan kita edit untuk sesuai dengan kebutuhan untuk share materi ke anak. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah banyak sekali. Bahkan saya pun biasanya edit foto itu di Photoshop
sekarang saya ngedit foto itu di Canva. Jadi foto anak untuk ijazah Pak Ibu ya. Nggak pakai Photoshop lagi ngeditnya, cukup di Canva. Masukkan foto anak, edit, percantik, lalu ukuran, jadi langsung akhirnya. Nah, jadi ini Canva. Nah, bahkan sekarang ada fitur buat videonya Pak Ibu. Nah, video, lalu nah, bahkan yang terbaru tuh yang saya suka, sekarang sudah ada Canva Sheet, Bapak Ibu. Canva Sheet ini adalah aplikasi yang sama dengan Excel ya. Excel itu kan versinya Microsoft, lalu Google Sheet itu adalah versinya Google atau Spreadsheet itu punya Google, dan sekarang itu Canva juga punya sheet sendiri, itu adalah Canva Sheet. Nah, juga ada education whiteboard ya. Jadi Pak Ibu, kalau online belajar sama anak, itu bisa ngajarnya sambil menggunakan whiteboard. Apalagi Pak Ibu yang sudah ada Smart TV, smart board di sekolah. Nah, ini bisa digunakan education smart board. Nah, banyak ya sebenarnya Pak. Worksheet juga. Nah, tapi kita akan fokus kepada penggunaan Canva AI, Pak Ibu, di atas. Nah, Canva AI. Canva AI ini juga banyak fiturnya, Pak Ibu. Kalau Pak Ibu ubah ke bahasa Inggris, itu Canva-nya ada banyak fitur ya. Kalau Pak Ibu hanya bahasa Indonesia, biasanya hanya ada 1, 2, 3, 4 nih. Nggak ada video klip sama create student activity. Nah, jadi di Canva AI, itu ada desain. Desain ini untuk kita membuat gambar, Pak Ibu. Buat gambar. Nah, sama dengan Emacs, kita buat gambar. Oh, desainnya buat PPT, Pak Ibu. Desainnya untuk buat PPT. Nah, jadi kita tinggal buat perintah apa yang kita inginkan. Lalu Emacs dan ada dokumen ini buat tulisan ya. Tapi yang kita fokus pada hari ini, fokus kepada AI Code. Nah, Canva AI Code. Jadi, kita gunakan kode. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membuatkan sebuah aplikasi ya, Pak Ibu. Nah, jadi fungsi Canva AI Code. Jadi ini untuk eh, membuatkan sebuah aplikasi yang berbasis website. Nah, oke Pak Ibu. Nah, jadi itu dia Canva AI Code. Nah, kita akan banyak berinteraksi dengan ini. Bahkan kalau sudah paham, akan kecanduan menggunakan ini Pak Ibu. Nah, sebelum saya sampaikan apa yang akan kita praktekkan, saya akan lihatkan apa hasil akhir yang akan kita kerjakan. Nah, mari fokus Bapak Ibu. Saya akan lihatkan apa yang ingin kita buat dan apa yang akan dan sudah saya praktekkan di kelas. Nah, contoh kami sudah share ya di link di grup contohnya seperti ini. Nah, contoh yang kami buat barusan Bapak Ibu ya, sebelum memulai materi itu adalah model permainan Ludo. Nah, jadi anak ini akan bermain kolaborasi dengan teman semejanya. Nah, mulai bermain. Ini ada petunjuk bermainnya. Nah, lalu bermain di sini, Pak Ibu. Jadi anak akan bermain dua pemain A dan pemain B. Nah, tinggal putar dadu. Nah, syarat memulainya harus dapat angka 3 dulu. Baru mulai lanjut kayak main Ludo ya, dapat angka 3. Angka 2, angka 2, angka 3. Baru dulu yang bisa berjalan. Nah, pemain B dapat 3 juga. Nah, baru dua yang berjalan, Pak Ibu. Nah, ini ludonya warna biru ya. Baru, oh ini ada error kayaknya. Jadi ketika dia berjalan, materinya terbuka, Pak Ibu. Nah, materi terbuka. Jadi setiap langkah yang berjalan, nah nanti akan langsung terbuka materinya. Kita kan nggak minta anak itu untuk secara online. Tapi ketika anak sudah melewati angka 1 misalkan, maka akan muncul materinya. Apa itu flowchart? Nah, nanti dia akan bermain. Ini ada error sedikit. Karakternya nggak berjalan. Nah, contoh yang lain. Ini bermain eh, menyamakan kartu ya. Nah, jadi anak akan minta membuka mana yang sama gitu. Belum. Aduh, sepertinya saya juga ditantang nih. Oh, checklist ini tadi nih. Eh, jadi ah, ketika sama baru muncul materinya Pak Ibu. Nah, apa itu flowchart? Baru muncul materinya. Nah, ini contohnya Pak Ibu, salah satunya. Jadi anak tuh kan sibuk tuh. Kalau ini dia tadi nih ya.
Nah, baru muncul materinya apa itu manfaat flowchart. Nah, ini contoh yang kedua. Sebenarnya banyak sekali contoh, ya, Ibu. Lalu, ini contoh mencari. Mencari. Nah, kita cari kata flowchart, misalkan. Apa juga kalau kita bermain sekarang, Bapak Ibu? Karena banyak. Nah, dia ini akan acak-acakan terus setiap dibuka. Jadi setiap anak itu bisa jadi berbeda. Jadi anak setiap membuka flowchart, dapat ketemu katanya, baru muncul materinya, Pak Ibu. Nah, dari banyak jenis contoh yang lain. Nah, yang kami sediakan itu ada 3 kelompok. Ada materi yang dengan model konten, Pak Ibu. Jadi yang 3 di atas ini model konten, konten materi, atau isi dari materi itu. Ini dia, media pembelajaran. Ini konten, isi dari materi kita. Ah, Oke, kami sediakan. Nah, jadi ini materinya. Apa itu flowchart? Jadi interaktif, Ibu. Jadi dibuka. Flowchart adalah mengapa penting, apa sih simbolnya. Lalu di bawahnya juga ada kayak kuis sederhana. Ah, Mana teman, mana pasangannya gitu. Lalu ada juga kuisnya mengurutkan sesuka hati kita. Mengurutkan. Lalu juga ada studi kasus. Ada kuis ringannya. Ini sekali buat apa, Ibu? Nah, lalu apa refleksinya? Ini yang khusus untuk konten materi, isi materi. Lalu ada 3 model yang kami buatkan. Nah, lalu ini game interaktif, Bapak Ibu. Nah, game interaktif itu kami buatkan banyak model. Tadi sudah kami lihatkan ada Ludo dan pasangkan sama mencari kata. Ini model yang TTS juga ada. Nah, jadi TTS, Bapak Ibu ya. Jadi ini pertanyaannya yang ada di sini. Lalu ini pertanyaan ada di sini. Ini yang model TTS. Nah, lalu ada yang model bermain game ular-ularan. Ini yang kami praktekkan dalam seminggu minggu kemarin kepada anak. Nah, jadi anak masukkan nama, misalkan Habi, masukkan kelas, lalu mulai. Nah, jadi dia akan berjalan, Bapak Ibu. Yang kami buat aturannya, ketika makan yang ketiga, ini kan makan yang pertama, yang kedua, makan yang ketiga. Nah, ketika makan yang keempat, muncul yang emasnya, Bapak Ibu. Nah, ketika yang emas, baru muncul materi itu apa. Nah, jadi anak sambil bermain, Bapak Ibu. Nah, dapat muncullah materinya. Nah, jawab dan bermain lagi. Ketika makan emas yang ketiga, baru anak mendapatkan apa itu materi yang wajib baca. Dan masih banyak lain, Bapak Ibu ya. Contoh yang kami sediakan. Bahkan ular tangga juga ada. Model ular tangga. Nah, ini dia. Jadi anak putar lempar dadu. Nah, karakternya nanti berjalan. K1 ya. K3 berjalan. Jadi langsung muncul jawaban. Muncul materinya. Nah, jadi kalau yang dilempar dadu ini prinsipnya ketika karakter melewati kunci, maka akan terbuka materinya. Kalau kena ular, maka dia akan ngulang ke atas lagi, Pak Ibu. Nah, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, inilah yang akan kita buat pada siang hari ini. Dan akan Bapak Ibu coba rancang. Sebenarnya masih banyak lain, Pak Ibu. Kami gunakan kuisnya, gunakan ini juga, Pak Ibu. Ah, Biasanya kan kita pakai Google Form atau Quizzes, ada apa lagi, Kahoot. Sayangnya kan itu terbatas. Sudah 2 kelas kita gunakan Quizzes ataupun Kahoot, nah itu udah minta yang berbayar dia. Tapi kalau gunakan ini kita bisa sepuasnya, dan selain sepuasnya, model soal pun bisa kita minta sepuasnya. Banyak soal yang bisa sepuasnya dan apa yang kita inginkan. Misalkan yang ini ya, badan saya Habi, kelas E2, mulai kuis. Nah, ini contoh yang objektif ya Pak Ibu ya. Contoh yang objektif. Ini 5 saya buat contoh yang objektif. Saya izin sembarang Pak Ibu ya. Terserah isinya. Ini masih model yang objektif 5. Nah, ini model jawaban lebih dari 1. Nah, bisa buat 2. Nah, ini ada 2 contoh nggak salah yang saya buatkan. Nah, ini model menjodohkan gitu ya, menyamakan. Nah, ini masih menjodohkan, ya. Lalu, ini mengurutkan, Bapak Ibu. Ini menjodohkan juga. Mulainya dari mana? Select sini.
tapi lebih ke drag and drop ya. Jadi ini akan kita pelajari Pak Ibu, cara membuat ini. Ini mengurutkan mana yang di atas, mana yang di bawah. Nanti hasil akhirnya bisa muncul. Nah, ini biar Bapak tahu dan semangat apa sih yang mau kita kerjakan hari ini. Ini dia. Langsung keluar hasilnya dan langsung bisa kita rekap. Nah, saya pun Pak Ibu sebagai guru wali nggak pakai lembar lagi ke anak, tapi menggunakan aplikasi ini saja. Tinggal share ke anak, nanti ada rekapannya langsung muncul ke kita. Jadi nggak pakai Google Form ataupun apa, cukup kita buatkan dengan aplikasi ini, anak-anak ngisi dan langsung ada rekapannya. Jadi ini kan, nama siswa, bangun paginya, sholat 5 waktunya, ibadahnya, makan bergizi, olahraga, belajar di rumah, dan bermasyarakatnya. Curhat juga ada. Jadi kita tinggal lihat di rekamnya saja. Nah, oke Pak Ibu, itu yang eh, hasil akhir yang akan kita buat pada hari ini. Jadi, ya itulah kira-kira. Nah, Pak Ibu, kami membaginya ke beberapa sesi. Nah, ini sesi pertama yaitu penjelasan konsep atau apa materi yang akan kita gunakan. Nah, target kita minimal nomor 1 ya Pak Ibu. Meskipun idealnya ada 3 ya. Karena terakhir kami mengisi materi itu 1 harian full. Jadi ada 3 target. Tapi untuk kali ini mungkin cukup 1. Bagaimana kita bisa membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif. Nah, baik itu materi dan model games. Baru pertemuan selanjutnya, kalau Allah beri kesempatan, kita akan belajar cara membuat kuis. Lalu yang terakhir untuk keperluan lainnya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Ingat ya Pak Ibu, hasil AI itu harus kita ragukan. Nanti kan kita akan minta AI eh, mencarikan materi kita tuh. Saya mau mengirimkan materi ini. Nah, kan keluar hasilnya Pak Ibu. Jangan langsung, oh lah mantap mah, udah bagus. Lihat baca dulu. Nanti ragukan dan tanya lagi sampai puas. Nah, sama dengan itu Bapak Ibu dengan Canva AI, nanti hasilnya keluar, jangan puas dulu. Suruh dia revisi dan perbaiki lagi. Itu prinsip pada hari ini. Ragukan, ulangi, ragukan, ulangi. Nah, semoga terbayang Bapak Ibu. Inilah langkah kita hari ini. Kita kerjakan di ChatGPT atau di Tapi itu chatbot Bapak Ibu. Oke. Lalu revisi dan hasilnya adalah sebuah prompt. Jadi ini kerja kita di ChatGPT. Jadi kita kerja ChatGPT, kita revisi, hasil prompt dari ChatGPT itu kita copy ke Canva AI, nanti kita revisi dan finish. Oke. Baik Ibu, sesi pertama sudah selesai. Nah, kami akan lihatkan pertama dulu sebelum kita praktek bareng. Kami akan lihatkan langkah-langkahnya, langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Maksudnya itu kami akan lihatkan dahulu apa langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu cukup lihat perhatikan oh gini, oh gini, oh gini. Nah, nanti teknisnya saya mungkin hanya akan lihatkan Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa memandu Bapak Ibu bekerja. Eh, Mungkin saya akan sedikit lebih pelan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, kalau untuk memandu sepertinya akan cukup lama. Nah, sehingga Bapak Ibu harus bisa mengikuti saya. Nah, karena memang kita terbatas oleh waktu 40 menit ke depan. Oke, baik. aja? Pertama Pak Ibu, eh, Enggak, kok enggak yang putih-putih apa? Pak Ibu sudah standby ya di Abang, chat GPT masing-masing ataupun game ini ya boleh. Mana Bapak Ibu nyaman biasa gunakan. Oke, silakan buka chat baru. Nah, kalau kami chat GPT-nya sudah pakai project ya. Nah, obrolan baru. Oke. Nah, Bapak Ibu, silakan buka grup WA. Kami sudah share sebuah file namanya Bank Prom. Kami ulangi, kami share lagi ya ke yang terakhir. Eh, Bapak Ibu yang ngerjakan silakan langsung buka. Nah, bagi yang tidak, kami sudah share di grup. Jadi ada sebuah file namanya adalah Bank Prom. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan prom lagi. Jadi semua prom yang akan kita gunakan itu sudah kami buatkan di sini. Nah, Pak Ibu, jadi di file ini
ini sudah kami siapkan semua prom 1 sampai 13. Nah, kumpulan Udah, prom. udah Cukup tinggal semua. copy paste saja. Nah, prom nomor 1 itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini wajib kita kirim pertama. Nah, ini wajib yang pertama. Pokoknya apapun itu, kalau kita mau membuat Canva AI, ini buat prom satu itu wajib. Nah, jadi Bapak Ibu cari yang nomor 1, prom materi. Nah, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ganti nanti sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, kalau saya kan saya adalah seorang guru coding dan KA. Nah, Bapak Ibu cukup ganti yang saya birukan. Nah, tolong buatkan saya sebuah materi dengan judul materinya apa? Saya buat materinya flowchart ya, flowchart. Nah, lalu untuk fase apa anak-anak yang akan kita ajar? Kalau kami anggap fase E. Lalu di sinilah Bapak Ibu ganti buat TP Bapak Ibu apa? Nah, apa TP-nya? Nah, kita karena main cepat, saya buat mengingatkan yang saya ingat aja. Siswa mampu memecahkan masalah dengan simbol dan konsep flowchart. Nah, jadi Pak Ibu, kalau memang pas membuat yang sebenarnya untuk di-share ke anak, silakan buatkan TP yang Bapak Ibu ingin capai di sini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ganti, kalau Bapak Ibu sudah ganti di bagian TP, bagian ini ada 4 bagian, Bapak Ibu copy saja semuanya, oke? Copy, nanti langsung pastekan ke chat GPT-nya atau Gemini, serah, langsung kirim. Nah, kami kasih waktu 2 menit kalau Bapak Ibu memang mengerjakan. Kita akan tunggu ya sampai 14:07. Izin minum Bapak Ibu. Selamat. Nah, mohon ulang saya tertinggal. Bapak Ibu, buka di file yang saya share di grup Bang Prom. Bang Prom itu mohon Bapak Ibu gunakan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu ganti dulu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dengan yang sudah saya gariskan biru. Ganti saya adalah seorang guru apa, misalnya matematika, topiknya tentang luas bangunan misalnya, lalu ganti fase apa, dan buatkan TP-nya di sini. Di grup di chat sudah ada Bang Prom Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kopikan, nanti tinggal paste ke chat GPT. Ini sudah saya pastikan di sini Bapak Ibu. Oke, sudah 2 menit ya. Nah, kalau sudah selesai hasil dari chat GPT, nah, idealnya Pak Ibu ya, Bapak Ibu baca dulu. Itu yang saya maksud dengan ragukan ulangi. Bapak Ibu baca dulu. Apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu? Apa itu flowchart intinya? Mengapa flowchart? Konsep utama flowchart, aturan dasar. Ini yang materi saya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tidak cocok, Bapak Ibu cukup komentar lagi di bawah. Apa yang ingin Bapak revisi? Tolong ganti contohnya. Ini terlalu berat untuk siswa saya. Nah, pokoknya Bapak Ibu silahkan revisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi jangan langsung percaya dengan hasil ChatGPT. Itu kan kebanyakan, lah mantap mah itu kan. Nah, anggap ya, ini sudah sesuai dengan materi saya. Anggap ya. Nah, kalau sudah selesai, nah Bapak Ibu selanjutnya kembali lagi ke Bang Prom. Oke, Bang Prom. Nah, Bapak Ibu, 2, 3, 4 ini khusus prom untuk konten materi. Maksudnya itu apa? Isi lengkap materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah,
Jadi ini hanya pemahaman bacaan, lalu ada kuis sederhananya, ada game sederhananya, ada refleksinya. Ini dia. 2, 3, 4. Tapi kalau Bapak Ibu mau modelnya games, itu dari nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah model 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah model materi yang berbasis games. Nah, anggap ya Ibu, kita anggap hari ini menggunakan model game ular-ularan nomor 7. Oke? Bapak Ibu langsung scroll ke bawah sampai cari nomor 7. Oke, nomor 7. Oke, ini dia. Sederhananya, simple. Cukup Ibu copy saja, guru-guru copy. Copy semua sampai habis. Oke, copy lalu pastekan ke ChatGPT tadi. Pastekan, langsung kirim. Nah, langsung kirim. Oke, kami tunggu 2 menit. Oke. Nah, hasil dari prom yang kedua atau prom model yang sudah Bapak kirim, hasilnya Bapak Ibu copy. Ini sudah final ya Bapak Ibu, sudah final, sudah selesai. Untuk kita di chat GPT-nya. Bapak Ibu cukup copy hasil dari chat GPT-nya atau game ini. Copy, oke, copy. Nah, copy ya. Ini sudah, ini hasil. Jadi Bapak Ibu, kami jelaskan sedikit. Materi di prom pertama, di prom materi ini, saya adalah guru coding KA atau yang di prom 1, itu fungsinya untuk agar AI tahu materi yang akan kita ajarkan. Nah, makanya muncul materi kita pada hari itu. Nah, itu fungsi prom pertama. Lalu di prompt kedua itu fungsinya agar meminta ChatGPT atau AI buatkan saya sebuah prompt khusus untuk Canva AI Code. Nah, jadi Pak Ibu, prompt kedua itu fungsinya untuk minta ChatGPT membuatkan sebuah prompt untuk kita masukkan ke Canva AI Code. Nah, jadi hasil dari prompt kedua itu adalah sebuah prompt, sebuah perintah. Nah, perintah ini nggak kita apa-apakan, Ibu. Cukup kita copy sebuah perintah. Ini sebuah perintah yang kita masukkan ke Canva. Nah, kita copy, Bapak Ibu. Kami copy. Buka Canva AI, Bapak Ibu. Canva dulu pertama, buka Canva. Kita mulai dari awal ya. Kami buka Canva. Nah, cari Canva. Nah, lalu langsung pergi Canva AI. Klik kolomnya atau komentar ini. Klik kode. Nah, lalu pastikan hasil dari ChatGPT tadi itu. Langsung Bapak Ibu kopikan, kepastikan. Bapak Ibu pastikan. Dan kita kirim. Nah, maka Bapak Ibu, disinilah Canva AI Code itu bekerja. Nah, dia akan langsung ngoding sendiri Bapak Ibu. Nah, lihatlah. Dia langsung bekerja sendiri. Nah, ini kalau channel yang nggak ada AI, ngoding ini butuh uang jutaan minta tolong orang ngebuat aplikasi ini, Pak Ibu. Nah, tapi sekarang tinggal modal perintah, modal prompt, langsung dia bekerja sendiri, ngoding sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu, Bapak Ibu ya. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, ini hasilnya. Belum ya? Masih ngoding ya, Pak Ibu. Ini biasanya sampai 1000 baris. Ini kan masih 300 baris. Nah, jadi Bapak Ibu, AI itu sekarang tidak hanya
seperti ChatGPT atau Gemini yang hasilnya tulisan. Tapi di Canva AI itu kalau kita kasih perintah, itu hasilnya bukan teks lagi, tapi hasilnya sebuah aplikasi. Nah, sebuah website lah pokoknya yang interaktif. Dan kami sarankan Bapak Ibu guru, kalau seandainya ada akun belajar ID, gunakan akun belajar ID. Kalau tidak, boleh gunakan akun belajar yang biasa. Perbedaannya, kalau di belajar ID nanti domainnya itu langsung nama kita. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan akun belajar biasa, itu hanya kita menentukan namanya. Kita buat sendiri. Hanya saja tidak boleh sama dengan yang sudah tersedia. Masih ditunggu ya. Masih kami ditunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di sekolah ini sambil kita nunggu ya, Pak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada smart board, sebenarnya ini salah satu inovasi kita menggunakan smart board menggunakan media ini, Pak Ibu. Nah, sangat bisa menggunakan model ini. Nah, ini sudah jadi, Pak Ibu. Sudah selesai. Nah, ini dia. Nah, jadi hasilnya itu sebuah aplikasi, Pak Ibu. Nah, ini dia hasilnya, Pak Ibu. Nah, kita mulai bermain. Nah, jalan dia, Pak Ibu. Nah, kenapa game over? Karena dia nabrak dinding, Pak Ibu. Kita tabrak dinding ya. Kalah dia. Kalau kita makan, satu, dua, tiga. Oke, makan yang emas. Nah, muncul materinya, Pak Ibu. Nah, itu dia. Oh, Pak, pematerinya. Kenapa saya mau kalau nabrak dinding nggak mati? Ini kan nabrak dinding mati, Pak Ibu. Mati kan? Saya mau nabrak dinding nggak mati. Nah, ini hebat, Pak Ibu. Sama kayak kita gunakan ChatGPT. Di sini kita tinggal perintahkan saja mm, bagian apa di aplikasi yang ingin kita revisi. Nah, kita buat saja di bagian kiri ini, Pak Ibu, ada sebuah kolom perintah. Kita buat aja. Saya mau kalau nabrak dinding keluar di sisi dinding yang lain. Nah, cukup kirim. Maka dia akan merevisi sendiri ya, Pak Ibu. Nah, kami yakin kalau Pak Ibu ngikuti kami, hasilnya pasti berbeda dengan yang kami buat di layar. Pasti. Karena dia akan punya style masing sendiri. Nah, coba lihat. Nah, nah, berhasil kan Pak Ibu? Nah, bisa. Makan yang emas, baru keluar materinya Pak Ibu. Nah, ini materi saya nih Pak Ibu, tentang yang saya sampaikan tadi. Nah, tinggal Pak Ibu lanjutkan main. Nah, ini contoh satu Pak Ibu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu lihat pas di setelah di materi, loh kok materinya terlalu simpel ya? Nah, ini kan kita lihat materi dua Pak Ibu. Materi dua ini Bapak Ibu ingat ya, manfaat flowchart ini ada satu 2 3 4. Nah, saya berpikir ini sangat simpel. Saya ingin revisi lagi. Cukup bilang, tolong revisi. Materi kedua tentang manfaat flowchart. Tolong kamu perpanjang beserta contoh manfaat. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih dekat, lebih lengkap, Bapak Ibu cukup buatkan di perintah ini apa manfaat yang ingin Ibu masukkan di materi ini. Sebenarnya bisa juga. Tapi kalau nggak sempat, uh, tiru saya perintah saya, tambahkan manfaatnya apa, tolong perpanjang, beserta contoh manfaat. Kita kirimkan. Nah, nanti Bapak Ibu lihat pasti di bagian materi kedua tentang manfaat flowchart ini berubah isinya, Bapak Ibu. Tunggu, kita tunggu. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, apakah ada perbedaan di materi keduanya? Oke.
Materi pertama sudah. Ada materi yang kedua. Berbeda kan Bapak Ibu? Tadi ada 4, sekarang sudah ada 6. Dan ada contoh manfaat nyatanya. Jadi isi materinya tergantung kita Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau mau ganti tolong pertanyaan refleksinya. Saya ingin ada 5 pilihan. Dan soalnya level HOTS. Bisa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu langsung kirim soalnya juga boleh. Saya ingin materi kedua soalnya ini. Tolong masukkan, bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bilang saya ingin di setiap pertanyaan refleksinya itu bukan pilihan ganda, tapi isian. Boleh, bisa juga. Jadi tergantung keinginan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah keluar hasilnya di Canva AI, Bapak Ibu cukup tinggal merevisi-revisi saja sampai puas. Nah, oke Bapak Ibu ya. Sampai sini kami anggap sudah paham. Karena ini sudah langkah-langkahnya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Atau kalau nggak ada, kami akan ulangi lagi. Nah, lalu terakhir, setelah sesuai contoh aplikasinya sudah cocok bagi Bapak Ibu, sudah sesuai. Pokoknya sudah sesuai lah gitu. Nah, tinggal publish. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan akun Belajar ID, langsung publish. Karena apa? Karena ini sudah tersedia semuanya. Bagi Bapak Ibu yang nggak gunakan akun Belajar ID, biasanya diminta untuk membuat linknya dulu, Ibu. Di sini, disuruh ngisi. Itu nggak boleh sama yang sudah ada. Dan ini pun dibuat sendiri. Jadi publish. Nah, setelah dipublish, nah, copy linknya bisa Bapak Ibu share ke anak. Nah, copy, share. Anggap sudah kita share ya. Hasilnya jadi seperti sebuah link website Bapak Ibu. Nah, ini dia yang tadi kan. Ini dia. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu. Jadi aplikasinya sudah berhasil dan sudah bisa Bapak Ibu berbagi ke anak. Gitu Bapak Ibu ya. Itu pemaparan dari yang kami sampaikan ke Bapak Ibu, guru-guru. Sebenarnya kalau ingin praktikum bersama, saya akan ulangi sambil Bapak Ibu mempraktekkan langsung. Tapi karena kita terbatas oleh waktu, gimana nih Bapak Ibu? Apakah buka sesi diskusi atau kami ulangi lagi ya? Itulah. Kembalikan ke Guru Halifah. Oke, terima kasih Guru Habi sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Bagaimana Bapak Ibu Guru, bisa dimengerti materinya? Atau mungkin ada yang kurang dimengerti, belum dipahami, kita bisa diskusi bersama pemateri kita. Nah, untuk sesi pertama, saya membuka 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan atau raise hand. Nanti kami akan pilih 3 penanya pertama ya. Ayo Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Tentu bagi saya sendiri juga tadi itu adalah ilmu yang baru. Tadi saya sempat mengikuti sebagian, tapi pas di tengah-tengah agak pusing juga. Oke, Bapak Ibu Guru silakan. Guru, saya izin bertanya. Iya. Oke, silakan Guru. Baik, terima kasih Guru. Diperkenalkan ya di sekolah. Oke. Baik Guru, perkenalkan saya Utari Guru. Saya ingin bertanya kepada Guru Habi. Mungkin peserta yang lain banyak minta ulang kayak gitu ya Guru ya. Karena tadi kita ada kendala Zoom gitu. Sebelum Guru Habi mungkin mengulang kembali, saya mau bertanya Guru. Ini menarik sekali ya Guru ya. Di saat kita mungkin harus coding sebelumnya untuk anak teknik gitu ya. Sekarang anak pendidikan juga bisa gitu ya Guru ya. Dengan Canva AI dan ChatGPT tadi. Nah, apakah untuk yang kita bikin itu bisa untuk mengumpulkan tugas guru sekaligus Guru? Atau hanya kita bisa kasih berupa pertanyaan, apakah kita juga bisa mengumpulkan tugas-tugas anak-anak di satu Canva AI yang kita desain tadi, Guru. Terima kasih, Guru. Saya kembalikan ke Guru Halimah. Oke, baik. Baik, terima kasih Guru. Guru Habi, apakah ini mau ditampung dulu atau mau dijawab satu-satu? Langsung jawab bagusnya, Guru.
Oke, silakan. Bu. Oke, baik. Sangat bisa, Guru. Sangat bisa. Jadi, kalau kita minta anak untuk kita share kuis ke anak, bahkan tadi kan kita buat ada kuis-kuisnya tuh sambil bermain. Itu bisa langsung kerekam hasilnya ke kita. Kalau ada contohnya ada nih. Eh, saya share lagi. Pokoknya ada, Bu, Guru. Ini contohnya biar langsung kelihatan ya. Saya kemarin di mana ya? Ya, ya. Nah, ada lihat rekap nilai guru. Jadi di sini ada semua hasil anak. Nah, saya bisa filter per kelas. Nah, gitu. Bisa. Nah, bahkan saya pun guru wali, sebagai guru wali, minta anak tuh ngisi kebiasaan hebat anak pakai ini dan langsung direkap ke saya. Kembalikan guru. Baik, Guru Tari, apa masih ada yang ditanyakan? Sudah terjawab guru, mantap guru. Berarti bisa terintegrasi gitu lah ya guru ya tugas. Terus kita bisa cross check anak berapa yang sudah isi, terus nilainya kayak gitu. Terima kasih guru, saya Betul. kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Guru Tari. Selanjutnya kami persilakan kepada Guru Fitri Ramadhani. Silakan Guru. Baik, terima kasih Guru. Saya ingin menanyakan mungkin lanjutan dari pertanyaan Guru Utari yang sebelumnya. Itu kan tadi kita bisa lihat rekap nilainya jika anak sudah mengerjakan. Kemudian model permainan yang terakhir dipaparkan oleh Guru Habi tadi itu memberikan inspirasi bagi saya untuk melaksanakan kegiatan asesmen awal dan juga asesmen formatif dalam pembelajaran. Pertanyaan saya, eh, di bagian mananya nanti kita bisa memberikan perintah agar rekap nilai itu memang bisa kita simpan, kemudian bisa kita gunakan di analisis untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Guru Hari. Oke, baik. Eh Kalau pertanyaan Ibu Guru Fitri itu cara membuatnya, memang saya belum sampai menjelaskan cara membuat untuk rekapannya, Guru ya. Memang yang saya jelaskan tadi baru sebatas cara membuat tampilan saja baru. Belum saya konekkan bagaimana hasil dari siswa kerjakan langsung terekap dan rekapan itu bisa langsung saya lihat. Nah, itu belum sampai ke sana, Guru. Jadi memang baru tampilan sederhana seperti itu saja untuk yang share ke anak. Ah, dan untuk buahnya sangat bisa, Guru. Sangat sangat bisa sekali. Gimana nih? Apakah aku bisa cukup untuk melihatkannya atau gimana? Karena memang saya bagi ke fase itu, fase pertama bisa buat dulu gitu, bisa buat dulu sampai yang saya share tadi. Kalau sudah biasa buat itu, baru tingkat lanjutnya itu ke mengkonekkannya ke rekapan tadi. Itu namanya canvas sheet, Bapak Ibu. Jadi hasil yang diisi anak langsung ke canvas sheet atau sama kayak spreadsheet-nya gitu. Nah, itu setelah fase 2 harusnya gitu. Karena yang satu dulu harus duduk gitu, harus harus biasa dulu baru ke sana gitu. Nah, apakah saya sih masih bisa waktu ya, masih ada waktu. Nah, kalau memang kita lanjut atau kita ulangi lagi yang tadi, kita ulangi yang tadi atau lanjutnya. Saya tergantung guru-guru semuanya. Kembalikan ke guru Halimah. Oke, baik. Terima kasih Guru Habi. Gimana Guru Fitri? Baik, mungkin saya mungkin sudah punya pengalaman untuk menciptakan coding yang baru dijelaskan oleh Guru Habis sebentar ini. Jadi saya penasaran begitu. Mungkin saya menunggu sesi selanjutnya agar saya bisa mengkonekkan nilai yang didapat oleh anak ke dalam rekapnya nanti. Baik, terima kasih Guru. Oke, baik. Terima Oke, kasih Guru sama-sama Fitri. guru.
Oke, Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik, mungkin pertanyaan dari saya untuk Guru Hadi. Apakah aman berbagi informasi pribadi dengan ChatGPT? Yang kedua, apakah percakapan kita dengan ChatGPT itu tersimpan? Oke, pertama, apakah aman berbagi dengan ChatGPT? Menurut kami sebatas kita untuk keperluan sekolah, apapun itu rasanya masih aman untuk materi ya, nggak masalah. Menurut kami nggak masalah. Misalkan apa yang sudah kita lakukan tadi itu nggak masalah. Kalau kita petakan dengan apa tema kita hari ini ya, kita batasi, ya nggak masalah apapun itu materinya. Hanya saja sekarang kan ada penyakit baru, apa tuh? Curhat ke ChatGPT kan? Iya, Curhat, mau cari konsul. Menurut kami itu yang pertama, cara kerja AI ini dia hanya berbasis data kan, data apa yang ada di database-nya. Ah, dan ya itulah rasanya nggak men nggak itu hal yang nggak ya, rasa sosial kita pun juga berkurang kan kalau seandainya kita tuh malah milih curhat ke ChatGPT daripada orang gitu kan, dengan orang pun minimal skill sosial kita tuh bertambah, bicara kita bertambah, tapi kalau ChatGPT ya gunanya apa? Jadi, dan kita kan nggak mungkin share kan, uang saya sebulannya segini loh gitu kan, saya punya sertifikat tanah saya segini loh kan, nggak mungkin juga kan. Menurut kami sebatas penggunaan untuk ya hari-harian dan nggak pribadi nggak masalah. Nah, yang kedua, apakah data kita tersimpan? Dalam postingan terakhir dari Kobuzer, katanya memang semua yang kita lakukan itu tersimpan oleh AI. Bahkan baju yang kita gunakan pun, apalagi para artis pun AI tahu gitu ya. Karena dia langsung terintegrasi dengan sistem sosial media, langsung terintegrasi dengan AI. Memang tersimpan, makanya apalagi kalau kita gunakan satu akun yang sama, misalkan saya nih, kan gunakan satu project Habib Akbar, Prof. Akbar tadi. Maka dia sudah tahu tuh saya itu seorang guru. Jadi kalau saya nanya, pasti dia kaitkan sebagai saya seorang guru gitu. Apalagi kalau guru-guru menggunakan game ini, sudah guru-guru kenalkan guru-guru sebagai guru, pasti jawabannya itu bahkan kita nggak minta nama karena dia tahu tuh nama kita Habi gitu kan. Nah, dia pasti tersimpan. Dia punya database. Secara kinerja AI itu memang dia punya basis data. Basis data tuh dia belajar dari semua perintah yang kita share dan dari jawaban yang dia share, itu jadi memori bagi dia. Ah, dan semua yang ada di internet itu memori bagi dia, bagi si AI ini. Itu Bapak Ibu. Kami terima kembalikan. kasih. Terima kasih Guru Habi atas penjelasannya. Nah, baik Bapak Ibu guru, ini sisa Zoom kita kurang lebih 8 menit lagi. Apakah kita mau lanjut, Bapak Ibu guru? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Berarti nanti kalau misalkan waktu Zoom kita habis, kita bisa join kembali ya. Karena Zoom kita ini terbatas. Masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu guru? Bisa diulang lagi itu materinya yang tadi. Oke, Guru Habi gimana guru? Insya Allah bisa. Kita ulangi lagi ya. Oke. Lanjut guru nih. Guru Alimah. Iya. Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Semoga sudah dipaham. Selanjutnya kita kembalikan ke Guru Habi. Oke, sebentar guru. Oke, kita akan lanjutkan. Sebentar. Saya Ctrl Z dulu. Oke. Nah, pertama, bagi Bapak Ibu yang ngerjakan di langsung, eh, silakan saling bekerja dengan saya. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mempraktekkan, silakan perhatikan dengan baik. Bapak Ibu, ada 3 aplikasi yang kita gunakan. Ada 3 hal ya. Pertama, file bank prom, ini dia. Yang kedua, ChatGPT. Oke, kita mulai obrolan baru. Boleh Gemini. Kami menyarankan 2 hal itu.
Yang ketiga, Bapak Ibu gunakan Canva. Oke, kita ulang dari Canva. Nah, jadi ada tiga ya. Kita hilangkan yang tadi. Nah, jadi ada tiga. File, ChatGPT, dan Canva. Ada tiga hal. Pertama, Bapak Ibu, guru-guru buka dulu Bank Prom. Oke, di Bank Prom, saya sudah sediakan daftar isinya. Nah, daftar isi ini yang wajib Bapak Ibu isi pertama itu adalah prom materi. Nah, prom materi ini adalah kunci, adalah inti. Nah, tujuannya apa? Agar AI tahu materi yang akan kita sampaikan. Maka kita minta dia menjelaskan dahulu, kita revisi, kalau sudah fix, sudah. Nah, biar dia tahu apa materi kita. Nah, ini dia. Nah, pertama, cari nomor satu, karena dia letak nomor satu ya. Ini dia, prom materi. Nah, di prom materi itu sudah kami sediakan, Bapak Ibu tinggal pertama ganti dulu tulisannya. Saya seorang guru mapel apa? Saya guru coding. Oke, coding dan KA. Lalu topik yang Bapak Ibu ajar itu apa? Kita ganti ya. Tentang sejarah komputer misalkan. Sistem komputer. Nah, saya akan ngajar di fase E. Lalu buatkan TP-nya di sini, ganti TP-nya. Ini saya buat-buat aja Bapak Ibu yang ingat. Siswa memahami sistem komputer. Komputer beserta eh, hardware, software, dan firmware-nya. Beserta komponen-komponen komputer. Ini kami cuma hanya ngarang-ngarang, bukan ngarang-ngarang. Ini yang paling ingat aja ya. Karena idealnya kan ini sesuai dengan benda HTP Bapak Ibu semua masing-masing. Kalau sudah ganti sesuai dengan kebutuhan, Bapak Ibu copy saja. Copy. Oke, copy. Klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Lalu buka AI. Oke, ChatGPT. Pastekan. Kirim. Nah, tunggu hasilnya. Oke, sudah keluar hasilnya. Nih, kadang EM masih salah kan Pak Ibu. Padahal fase E itu jelas kelas 10. Masih dibuat SMP kan. Nah, makanya kita perlu baca. Nah, anggap ya Bapak Ibu. Anggap materi kami ini sudah sesuai. Anggap ya sudah sesuai. Meskipun idealnya, Bapak Ibu itu wajib revisi dulu materi ini. Apakah sesuai nggak dengan materi yang ingin Ibu sampaikan? Sesuai nggak kira? Apakah materi tentang aplikasinya sudah betul? Materi tentang kuis aktivitasnya sudah betul. Idealnya Pak Ibu tuh harus cek dulu. Nanti revisi, tolong perbaiki ini, tolong perbaiki ini. Itu terserah Pak Ibu. Nah, anggap ya kali ini kami sudah sepakat dan sudah sesuai dengan materi yang ingin kami sampaikan. Nah, langkah selanjutnya, Bapak Ibu kembali ke Bank Prom. Nah, oke. Pilih model apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Oke. Nah, model tuh dari nomor 2 sampai nomor 11. Nomor 2 sampai nomor 3 ini khusus hanya konten materi. Oke. Hanya konten materi. Hanya materi aja isinya. Tapi kalau nomor 5 sampai nomor 11 ini khusus game interaktif. Jadi itu seperti bermain game lalu ada materinya gitu, selang-seling. Nah, anggap tadi kita sudah gunakan ular-ular. Kita coba bermain ular tangga, oke? Nomor 6. Cari nomor 6. Bapak Ibu nanti scroll ke bawah nomor 6. Nah, ketemu nomor 6. Nah, sudah ketemu promnya. Cukup copy saja. Copy. Blok semuanya. Klik kanan, copy. Kalau sudah, nah, balik ke ChatGPT atau game ini. Lalu pastekan langsung. Nah, kirim. Nah, tunggu hasilnya. Nah,
Kalau sudah, Bapak Ibu, kalau sudah, Bapak Ibu cukup copy langsung hasil dari prom yang kedua. Nah, copy ya, jangan ada di atas, ini masih jawaban dari AI. Langsung Bapak Ibu copy. Ini adalah prom ya, perintah yang akan kita masukkan ke Canva. Oke, copy, Ctrl C atau copy. Nah, langsung buka Canva AI Code. Pergi ke Canva, oke, langsung Canva AI, klik komentar yang kolom ini, pilih code, lalu pastekan, klik kanan, paste, dan kirim. Nah, sudah. Kita tinggal menunggu hasilnya saja, Pak Ibu. Nah, biarkan si AI bekerja gitu. Nah, tugas kita setelah ini, kita revisilah aplikasi ini, Pak Ibu. Karena kami yakin hasil pertama tuh masih nggak maksimal. Karena apa? Karena Canva itu dia meringkas materi Pak Ibu yang panjang tadi, dia ringkasnya Pak Ibu. Nah, maka Pak Ibu kalau sudah keluar hasilnya, sam, eh, ini tinggal enam. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah sampai di sini Pak Ibu ya. Jadi kita sudah meminta Canva AI untuk mengerjakan ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari prompt yang sudah kita copy. Kami review sedikit. Eh, Tadi kan sudah kita kopikan dari ChatGPT. Mana deh? Nah, ini kan sudah kita copy, Pak Ibu ya. Sudah kita copy. Kita pastikan tadi di Canva AI ini hasilnya, Pak Ibu. Nah, kita lihat mulai bermain. Nah, ini dadunya. Ini dadunya berjalan 5. Nah, ini dia isi materinya, Pak Ibu. Oi, Nah, hah? nah, ini sudah berhasil kan, Pak Ibu? Hanya saja, ini nggak bisa dibuka ya. Kita putar lagi. Nah, ini bagian gambar buku itu adalah materinya, Pak Ibu. Nah, kalau memang Guru, karakternya belum melewati buku, maka belum bisa dibuka. Tapi kalau sudah melewati, bisa dibuka. Nah, kalau kami biasanya, Pak Ibu, kalau untuk game luar tangga, fitur tangganya kami hilangkan, kami hapus. Jadi hanya ada ular. Tujuannya apa? Nanti kalau seandainya karakternya lewat tangga, langsung ke jalan 10, maka materi 5 dan 8 terlewat kan. Maka kami sengaja untuk menghilangkan tangga. Dan yang kedua, kami sengaja, ini kan dadunya ada 6. Bisa dapat angka 6 kan Pak Ibu. Dan kami sengaja dadunya hanya 1, 2, 3, 4. Tujuannya apa? Biar lama. Jadi, nah contoh Pak Ibu, ini kan sekarang dadunya sampai 6. Tinggal buat saya ingin dadunya cukup sampai angka 4. Nah, agar apa? Biar anak tuh melewati semua step. Nah, karena saya tadi nggak mau menggunakan tangga, cukup saya juga tidak mau tangga, hanya ular. Nah, agar anak ini biar lama gitu ya. Ini kan ularnya hanya 1, 2, 3 kan. Kemungkinan bisa ada kemungkinan anak ini nggak kena ular. Tujuannya apa? Biar anak kena ular, biar mereka balik ke bawah dan ngulang lagi materinya kan. Nah, saya minta tolong banyakkan ularnya. Nah, sehingga anak tuh minimal dalam sekali main ini 2 kali kena ular gitu kan, biar mereka baca materi lagi. Nah, kita kirim. Nah, pasti akan direvisi kembali, Pak Ibu. Nah, ini ya terkunci ya bagi yang belum lewat. Nih, jadi ada daftar materinya, Pak Ibu. Di sini di bawah ada. Nah, biarkan AI bekerja. Jadi, Pak Ibu, prinsipnya hasil dari AI itu pasti direvisi. Nah, maka ya Bu, setelah keluar pertama, lihat dulu mana yang ganjil, mana yang nggak sesuai. Revisi. Ini kan tadi saya baru revisi model bermainnya. Nah, ini pasti nggak ada angka 6 lagi, Pak Ibu. Hanya 4 maksimal. Nah, kan?
baru bisa dibuka ketika sudah melewati buku ya. Nah, hanya ada 1 sampai 3. Lalu untuk isi materinya kan, Bapak Ibu cek, oh materi 1 nih oke lah lumayan, nggak apa. Materi 2 gimana? Oh ini kurang lengkap. Bapak Ibu tinggal komentar saja. Di materi konsep hardware, di materi konsep hardware, tolong perpanjang dan buatkan eh, contoh komponennya. Nah, jadi kita revisi aja, Ibu. Tinggal kasih perintah aja di bagian mana yang perlu direvisi. Nah, share, enter. Nah, ini kan baru 2 model yang kami contohkan, yaitu tadi ada ular-ularan, yang kedua ada ular tangga. Jadi, Bapak Ibu boleh coba yang lain di prom yang sudah kami sediakan. Dan, nah ini dia hasilnya. Jadi kita minta materi yang kedua itu ditambah satu, satu materi yang pertama. Materi yang kelima. Lebih panjang kan, Bapak Ibu? Tadi sangat singkat. Nah, kenapa nggak ada gambar? Karena AI ini kan nggak bisa menghasilkan gambar. Nah, caranya Bapak Ibu, kami pernah buat di materi kedua, Bapak Ibu lampirkan link Google Drive. Contoh, kalau mau bergambar ya. Nah, nggak foto ya. Foto. Duh, nggak ada pula foto saya, Guru. Foto, foto, foto. Contoh, ada video anak. Ini video anak ya. Tinggal bagikan. Kita ambil linknya. Nah, contoh Bapak Ibu ya, misalkan kita lampirkan gambar. Nah, kita kalau buat kan, di materi kedua, eh, konsep hardware, lampirkan link ini. Nah, nanti dia akan buatkan icon tulisan tuh. Oh, nggak bisa nih. Ini refresh dulu. Oh, nggak bisa. Karena dia video, jadi kami share video ya. Nggak gambar. Oke, masih bisa, bisa Bapak Ibu ya. Gambar kami nggak ada, biasanya kalau gambar bisa. Ini video, kami cuma ada video sekarang. Itulah. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal share ke anak. Nah, ini kan satu model. Oke, barangkali itu mencontohkan yang kedua kali. eh Kami kembalikan ke Guru Halimah. Terima kasih Guru Habi. Gimana Bapak Ibu Guru, ada yang ingin bertanya untuk sesi kedua, sesi pertanyaan kedua? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Bapak Ibu Guru, dari pemaparan materi tadi, ada yang belum bisa dimengerti atau kurang dipahami, silakan ditanyakan Guru. Nah, dicobakan langsung ke gambar langsung nih. Oke, silakan. Ini guru siapa ya ini? Silakan diperkenalkan nama dan instansinya ya Guru. Saya Guru Dedi dari Bekasi. Yang HP ini guru siapa ya? Tahu siapa? Saya guru. Guru Dedi Oh iya, dari silakan. Bekasi.
Kita ke ini ya. Saya Guru Dedi dari Bekasi. Oh, Guru Dedi saja dulu, Guru. Oh ya, Guru. Itu cara tadi kelewat cara bisa kirim ke anaknya dari Kampa gimana Guru itu caranya? Ulangi kembali guru. Cara buat ngirim langsung ke anak itu gimana tadi Guru? Kelewat Oh dari iya, udah jadi, terus cara merubah bisa dikirim ke anak, linknya gimana Guru? oh iya betul betul. Ini ketinggalan tadi guru. Baik. Ya, eh terima kasih Guru. jadi kan sudah selesai guru. Ya, ya, Nah, share ke anak ya. Tekan publish. Nah, publish. nanti tekan publish. Hasilnya di sebuah link guru. Di atas ini kan ada publish. Lalu publish lagi. Ini kan sudah jadi sebuah link guru. Tinggal copy. Dan ini yang guru share ke anak. Contoh ya, ini kan sudah saya copy. Saya copy. Lalu kami pastikan di sini. Langsung bisa diakses guru. Oh Jadi iya. kalau anak di HP bisa di share aja ke grup WA. Nanti anak tinggal klik link itu. Dah berhasil. Ini dia jadinya. Oh Ini iya. dia. Ya, makasih Guru, makasih. Oke, baik guru. Sama-sama. Ya. Oke. Terima kasih Guru Habib. Gimana Guru Dedi, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah dipahami Guru? Bisa Guru Halimah, bisa. Oke, terima kasih Guru. Baik, kita lanjut ke guru ini ya yang HP. Silakan diperkenalkan namanya Oke. Guru. Dan Ya, ekstensinya dari terima mana? kasih, Guru. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Habriani dari Maros, Sulawesi Selatan. Instansinya SDN 145 Impres Tumalia. Yang saya mau tanyakan ini Guru, ini kan ada form yang file yang dikirim di apa namanya di chat ini. Terus saya sudah unduh Guru. Saya sudah buat ini di chat GPT materi. Terus saya mau buka untuk ambil formnya game, tapi tidak bisa dibuka Guru. Yang mana program mana Filenya guru? tidak bisa terbuka. Guru pakai HP atau di laptop? Pakai laptop sekarang Guru. Eh, Guru buka aja filenya di laptop. Jadi udah satu Sudah. file. Kan udah kebuka tuh guru. Tinggal guru copy. Tinggal copy aja guru. Yang tulisan model game ularnya gitu Guru. Cari ke bawah guru. Karena kami yang share itu yang PDF. Jadi nggak bisa diklik. Jadi cari ke bawah. Nomor berapa Oh, tuh? Nomor apa tuh oh ya? seperti Cari ke bawah. itu. Kalau Word-nya kami share bisa di control klik dia akan langsung menuju ke nomor yang kita tuju kan. Ada hyperlink-nya. Oh Di iya PDF iya cari ke iya. bawah. Oke Siap. guru. Ya, kan tadi waktu Guru presentasikan itu langsung klik itu tulisan Oh iya betul mode betul. gamenya, terus Iya muncul formnya. Oke, terima kasih banyak Guru. oke guru. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke Guru Fitri ya. Silakan Guru. Baik, terima kasih Guru. Sedikit pertanyaan lagi, ini berkaitan dengan link yang akan kita kirim ke anak. Nah, pada awal saya mencoba untuk membuat aplikasi interaktif di Canva AI ini, itu kan saya memasukkan nama link yang punya saya begitu. Jadi di situ saya tuliskan di situ permainan tebak kata. Setelah saya bikin aplikasi yang lain, ternyata di awal link itu tetap ada permainan tebak katanya. Apakah nama link itu tidak bisa kita rubah, Guru, gitu? Berarti Sudah ini cukup Guru? berarti ini yang nggak pakai akun guru belajar ya guru ya? Pakai, kebetulan saya gunakan
akun Belajar ID. Tetapi apapun jenis game yang saya buat, tetap di depannya ada permainan tebak kata, baru menuju ke kode link tentang permainan yang bersangkutan Oh, gitu. kayaknya coba nggak bisa lagi ya. Ya, nggak bisa diganti, emang tidak bisa diganti atau gimana gitu. Pertama saya nggak pernah coba hanya seperti itu gurunya saja sejak awal. Ini guru, saya sudah Mm-mm. sediakan ini guru. Jadi hasil publish saya ini dia Swanjun, Swanjun. Ini kan yang guru kebuat permainan kata tadi guru ya. Iya, Baru ini yang per modelnya nih, per. heeh. Nah, saya belum temukan fitur ini guru, kayaknya udah kekunci. Oh, begitu. Nah, Berarti mungkin itu seperti semacam folder bagi kita yang tentang permainan yang kita bikin mungkin ya, Guru. enggak kayaknya guru, ini kayaknya link yang sudah nempel ke kita nih guru, link yang Ya. menurut kami nggak Istilahnya masalah itu karena intinya, ya punya karena pribadi intinya kita kan begitu. ya, karena kan intinya link itu sekedar untuk diklik nanti. Oh, begitu. Baik. Nggak Terima masalah, kasih, nggak Guru. masalah. Oke, guru. Ya, Terima kasih Guru Fitri. Ada lagi guru yang ingin bertanya? Silahkan Bapak Ibu Guru. Ayo Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand. Oke. Semoga sudah paham semua ya Bapak Ibu Guru. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan ke sesi berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Guru Habis untuk Bapak Ibu Guru semua. Oke, baik Ibu. Eh, saya pernah dengar nasihat eh dari Muhammad Abduh, nggak salah, dari Mesir. Disampaikan ulang oleh Ahmad Dahlan. Jadi bahan ajar itu memang penting, Pak Ibu. Bahan ajar itu penting. Pengetahuan kita tentang ilmu kita itu memang penting. Eh, Pengetahuan kita yang mendalam, luas tentang materi itu memang penting, Pak Ibu. Tapi cara menyajikan itu ternyata lebih penting dari hal itu. Karena memang kami yakin ada guru yang luar biasa hebatnya, paham materinya luar biasa, tapi cara menyajikannya mungkin di sana masih belum bagus, sehingga anak nggak paham, nggak sesuai dengan gaya belajar anak. Maka kita sebagai guru belajar metode itu terkadang suatu tuntutan yang terus kita coba pelajari setiap waktu pertemuan itu. Eh, Baik itu model atau metode pembelajaran, termasuk media pembelajarannya. Karena memang anak sekarang itu kalau nggak penasaran anak itu, kalau nggak terlibat mereka nggak bakal mau ikut. Saya bukan bermaksud membeda-bedakan, tapi memang beda sekolah saya. Sekolah saya itu memang sekolah yang di pinggir kota ya, sehingga anak tuh kalau mereka nggak menarik, pasti ya heboh gitu kan. Nah, maka dengan ini mengurangi, menurut saya memang benar-benar mengurangi, bukan mengurangi, membuat anak ini lebih fokus. Karena apa? Pertama tuh mereka akan heboh dengan model pembelajaran seperti ini. Mereka tuh akan seru-seruan gitu kan. Nah, tinggal nanti kita kunci. Ananda kalau nggak fokus main game, nggak dapat materinya, nanti akan Bapak tanya. Siapa nggak bisa tanya, nggak dapat nilai misalnya gitu. Jadi tergantung metode gitu. Maka metode itu penting menurut kami. Nah, maka ini salah satu cara kita untuk membangun metode yang bagus. Dan Canva AI itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu cari saja di TikTok, cari saja di Word Wall, model permainan yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu, saya merancang prompt yang ada itu di bank prompt itu berhari-hari Bapak Ibu. Bank prompt yang Ibu tinggal copy-copy paste itu berkerut kening saya tuh supaya bisa tinggal copy paste, hasilnya keren gitu. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu tinggal copy paste kan. Nah, jadi intinya di situ Bapak Ibu prompt yang tepat dan akurat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin meluaskan lagi dengan model game yang lain, misalkan Bapak Ibu lihat di World Wall kan tuh banyak game-gamenya tuh, game pesawat. Tinggal Bapak Ibu rancang
Bapak Ibu deskripsikan game itu, suruhkan VI untuk buat kodenya gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Barangkali terakhir, agar budaya ilmu kita ini, tradisi ilmu kita ini mengalir, mohon untuk file yang kami share itu tidak sekedar di-share saja gitu. Maksudnya boleh di-share ke teman-teman, tapi tidak untuk sangat dipersebarluaskan gitu. Boleh Pak Ibu share ke teman sekolah, tapi tidak untuk dibuat TikTok bagi yang mau ini silahkan download. Kami belum mengizinkan itu ya. Tapi kalau ingin share ke teman sekolah itu bagus, sangat kami rekomendasikan. Tapi bukan untuk disebarluaskan ke jagat raya gitu ya. Nah, itu Pak Ibu. Kami kembalikan ke guru. Oh iya, terakhir satu lagi. Kalau memang mau episode keduanya disediakan juga boleh. Kan masih belum ada cara merekapnya, cara buat kuisnya belum ada kan. Nah, kalau masih ada mungkin bisa kita rancang. Kami kembalikan ke guru. Nah, Terima kasih Guru Habi. Oh ya, Guru Tari ini ada rekamannya ya, Guru? iya, oh iya, Webinar oke ini baik. ada rekamannya? Ada guru, Oke. Nanti Bapak, webinar ini ada rekamannya, Guru? ada guru. Insya Allah nanti setelah rampung kita share ke YouTube guru. Oh, iya. Dan Kayaknya ada jika kepercayaan banyak. Oke, siap. Jika Bapak Ibu tadi kan kita masih ada satu lagi ya guru ya ternyata merekap dari tugas-tugas anak-anak. Nanti kita akan diskusi jika memang Bapak Ibu guru butuh nanti kita akan adakan kembali sama Guru Habi. Guru Habi siap kah? Insya Allah siap. Oke, siap. Saya kembalikan kepada Guru Halimah. Insya Allah semua bahan, terus informasi rekaman akan kita share di grup WhatsApp ya Guru ya. Oke Guru, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Guru Utari. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Apabila ada yang kurang dipahami, nanti bisa dilihat kembali rekaman yang akan kami bagikan atau komunikasi langsung dengan Guru Habi ya. Oke. Untuk selanjutnya, kami kembali ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita. Terima kasih juga kepada Sekolah Guru Indonesia sudah mengizinkan kami untuk berbagi dan bersilaturahmi dengan guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung pada hari ini ada banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala mulai dari mungkin Zoom tadi atau pas kegiatan berjalan ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Akhir kata kami ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Guru Adi. Terima Terima kasih kasih Baik. Guru. Berkah ilmunya. Guru. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih. Bapak Ibu Terima Guru. kasih atas Sama-sama Pak ilmunya, Ibu. Guru.